Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dwi Savitri dengan NIM 1122105755 dari kelas MA 22C14. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS perpajakan yang diampu oleh Ibu Widi Astuti, Eskom MAK, dengan materi yang berjudul Ulasan Perpajakan di Indonesia secara umum. Langsung saja, pajak merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam menentukan pendapatan suatu negara. Nah, mengingat peranan pajak sangat penting, maka pemerintah mewajibkan bahwa setiap orang dikenai pajak, sehingga terdapat peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tentang pajak. Wajib pajak juga dikatakan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila telah memenuhi hukum pajak, material, dan formal. Dalam tataran praktis, ketentuan formal perpajakan yang dapat diwujudkan melalui UU KUP. Saat ini, pemerintah Indonesia masih tengah melakukan pembahasan atas UU KUP yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan tanpa meninggalkan aspek keadilan. Nah, terdapat dua sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System dan Self-Assessment System. Di Indonesia, pemungutan pajak menggunakan Self-Assessment System di mana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang sudah seharusnya dibayar, dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang telah berlaku. Maka, dibutuhkannya keinginan atau pemahaman peraturan perpajakan dari wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan agar sistem ini dapat berhasil. Untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai inovasi perubahan sistem dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Nah, salah satunya perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis, yaitu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Salah satunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sekaligus modernisasi sistem perpajakan, yaitu diluncurkannya sistem e-filing dan e-billing. Menurut keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 88PJ 2004, yaitu peluncuran sistem e-filing dapat memudahkan wajib pajak. Sistem e-filing adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet. Nah, sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Sistem ini bersifat pribadi dan cuma-cuma, artinya pelaporan pajak dapat dilakukan tanpa melalui pihak lain dan tidak ada biaya apapun yang dikenakan atasnya. Sedangkan pada sistem e-billing, menurut Direktur Jenderal Pajak per 26 PJ 2014 tentang pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik, secara resmi diluncurkan produk e-billing. Nah, e-billing sendiri menurut Direktorat Jenderal Pajak atau DJP merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Billing system merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat surat setoran SSP, SSBP, dan SSPB manual. Lalu, apa sih pengertian dari pajak? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2029 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, lalu ada pun pengertian dari hukum pajak. Menurut R. Santoso, Broto Diharjo dalam Dewa Piro dan Rusdiana tahun 2021, hukum pajak adalah hukum fiskal, adalah aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat. Nah, di sini ada dasar hukum perpajakan, yaitu beberapa dasar hukum utama perpajakan Indonesia. Yang pertama ada UUD 1945 23A.
pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Lalu yang kedua ada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Dalam UU nomor 6 tahun 1883 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2021. Lalu yang ketiga ada UU Pajak Penghasilan atau disebut PPH dalam UU nomor 7 tahun 1983. Nah, ini juga terakhir diubah dengan UU HPP. Lalu yang keempat ada UU Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Dalam UU nomor 8 tahun 1983 terakhir kali diubah dengan UU HPP juga. Lalu yang kelima ada UU Cukai dan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah atau PDRD. Nah, fungsi pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan sosial. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Lalu ada 4 fungsi dari pajak, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeteer. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat rutin dan berkaitan dengan pembangunan nasional. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Tidak hanya itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satunya dalam rangka meningkatkan penanaman modal dari dalam dan luar negeri. Pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak. Lalu yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Pajak membantu pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat membantu mengendalikan inflasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Penerimaan pajak yang akan digunakan kembali untuk membiayai semua kepentingan umum sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu ada jenis-jenis pajak. Yang pertama itu ada pajak pusat, yaitu yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang pertama ada penghasilan atau PPH. Atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Atas transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak. Lalu yang ketiga ada penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Lalu yang keempat ada biaya materai, dan yang kelima ada pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau yang disebut PBB P3. Lalu yang kedua ada pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, lalu yang kedua ada pajak hotel dan restoran, ketiga pajak hiburan, lalu pajak reklame, dan yang kelima ada pajak PBB perkotaan dan pedesaan, lalu yang terakhir ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ada sistem pemungutan pajak, ada 3. Yang pertama itu ada self-assessment, yaitu suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Lalu yang kedua ada official assessment, suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparatur pajak yang menentukan sendiri di luar wajib pajak jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak. Lalu yang ketiga ada withholding system, yaitu perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah, yaitu misalnya pajak atas gaji pegawai. Nah, kesimpulannya, perpajakan Indonesia merupakan sistem yang vital bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan diatur secara hukum melalui berbagai perundang-undangan seperti UU KUP, UU PPH, dan UU PPN, serta dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.